Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini juga marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang ia telah limpahkan kepada kita semua. Karena dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita rasakan adalah kenikmatan yang begitu indah, begitu enak, begitu nikmat, begitu segalanya. Tanpa adanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, kita bisa saja dikatakan sebagai orang yang merugi, orang yang terpuruk, orang yang sangat sia-sia hidup di dunia ini. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dan haruslah kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dikatakan? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menyembahnya. Kita hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita bersyukur, menjaga dan menjalankan serta meninggalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dan tak lupa pula, marilah kita tetap bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersalawat, mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun kita pasti menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit gambaran di dunia, siapa sih gitu ya? Siapa sih yang tidak menginginkan kenikmatan, ataupun siapa sih yang tidak menginginkan keindahan, keenaan yang sudah diberikan, yang sudah diiming-imingkan kepadanya, namun ia tidak mau mengambil apa yang telah dijanjikan kepadanya. Maka dari itu, kita telah dijanjikan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang harus kita buat? Yang kita buat adalah kita terus bersalawat kepada Rasulullah. Di samping itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaannya. Tanpa adanya ridha Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, segala yang kita lakukan mungkin tidak seindah yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita rasakan. Maka kita harus berpikir ke belakang sedikit, bagaimana segala apa yang kita rasakan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang kedua kali ini juga saya ingin menjelaskan ataupun menceritakan sejarah perkembangan peradaban Islam di masa perawalan perkembangan peradaban Islam tersebut. Ada 3 periode dalam perkembangan peradaban Islam. Yang pertama yakni periode klasik. Periode klasik ini dimulainya pada tahun 650 hingga 1258 Masehi. Kurang lebihnya itu 500 tahun. Masya Allah, 5 abad kurang lebih. Di era ini adalah masa kemajuan, keemasan, kekuatan, kejayaan Islam.
Periode ini juga dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. Dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. Fase yang pertama yakni ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan. Di masa ini berlangsung pada tahun 650 hingga tahun 1000 Hijriah dengan daerah penyeberangan Islam yang makin luas melalui dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat gitu ya, di bagian barat. Nah, ini Afrika Utara, Spanyol itu ada di bagian barat maksudnya mungkin. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Tadi itu di bagian barat, kemudian di bagian timur. Dua tahap ini di masa fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan agama, bahasa dan lain sebagainya yang mencapai puncaknya, yakni era ini juga menghasilkan ulama, Masya Allah, ulama besar, misal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang fikih. Mereka adalah pencetus ataupun ahli dalam pemikiran fikih perhukuman Islam, gitu maksudnya. Yang kedua yakni fase disintegrasi dalam periode klasik. Sedikit di dalamnya, dalam era ini pada ukuran waktu tahun 1000 hingga 1250 tahun Masehi. Dalam tahun ini, dalam era ini, dalam fase ini memulai mengalami kemunduran. Tadi di dalam fase ekspansi mengalami kemajuan. Kemudian pada fase kedua ini disintegrasi mengalami kemunduran. Itu adalah hal yang sangat memburuk ya, bukan membaik. Dalam hal yang baik itu kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kemajuan. Tapi hal ini dikatakan mengalami keburukan, otomatis merugi gitu. Dalam kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Karena kemundurannya, karena kehancurannya, maka Baghdad dikatakan dihancurkan, dirampas, dikoyak-koyak gitu pada tahun 1258. Maka apa yang dapat kita ambil sedikit ibrahnya? Kalau hal tadi dikatakan sudah membaik, sudah bagus, maju, jaya, keemasan, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bisa mempertahankan perjuangan para yang sudah melakukan kebaikan tersebut gitu. Jangan membiarkan kita sudah menang, kita sudah kuat, kita sudah apa gitu, namun kita lalai, kita lengah gitu. Makanya kalau sudah itu terjadi keberhasilan tadi, pertahankan, kokohkan, jangan sampai ada yang memberontak. Kalau ada yang memberontak, maka apa yang terjadi? Dalam fase kedua yaitu kemundurannya. Masya Allah. Kemudian di bagian periode kedua yakni periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Tadi itu 2 fase maksudnya. Sekarang ini terbagi menjadi 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Masya Allah. Tadi sudah emas, kaya segala macam, kemudian mundur, kemudian di periode pertengahan akan naik lagi. Ini adalah hal yang sangat begitu bagus, begitu baik dalam pertahanan. Fase yang pertama dikatakan apa? Pertama memang fase itu fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada tahun 1258. Kemudian di sini dijelaskan pada tahun 1250. Selisih 3 tahun gitu ya, sampai 1500. Masya Allah, 250 tahun perjalanannya, dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, ini sudah termasuk lawan gitu ya, serta Arab Saudi dan Persia semakin nyata.
Di dalam dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Walaupun Afrika namanya, tapi dia lebih dekat ke Mesir mungkin. Kemudian bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah berpusat di Iran. Nah, di fase pertama di bagian periode pertengahan sudah dijelaskan bagaimana ada 250 tahun dalam fase kemunduran tadi, begitu sangat panjang itu 250 tahun, 2 abad setengah, masya Allah. Kemudian di fase kedua di bagian periode pertengahan, yakni fase 3 kerajaan besar. Tadi dikatakan ada dengan 3 kerajaan besar, maka kembali lagi dari kemunduran tersebut, maju lagi. Maka di sini dikatakan apa? Masa yang berlangsung pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Maka 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini, yakni peninggalan tersebut bisa dilakukan atau bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Maksudnya itu adalah mereka memberikan bukti dengan cara adanya kerajaan, pembangunan istana dari kerajaan-kerajaan tersebut gitu. Kemudian periode terakhir, yakni periode modern, karena ada tiga periode gitu. Dan ini adalah periode terakhir, yakni periode modern. Pada periode modern yang berlangsung mulai tahun 1800 hingga sekarang ini, yakni umat Islam mencari tahu penyebab kejatuhannya Islam, ya, mencari kejatuhannya Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Nah, di era ini juga dikatakan sejarah perkembangan peradaban Islam, yakni dengan kondisi Muslim berbanding terbaik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, yakni kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Masya Allah. Sedikit mungkin dalam periode ini jelaskan, alhamdulillah.